Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin." Hendaklah kalian jaga salat malam karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Wa maqrabatun ila rabbikum. Itu salat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam hadis lain, salat terbaik habis salat 5 waktu salat malam. Antum kalau punya persoalan sama Allah, lagi sakit, salat malam. Kenapa sih kalau orang lagi sakit COVID selalu dibilang olahraga? Kalau lagi di mana? Kena sinar matahari, yang punya matahari siapa? Allah. Ada orang divaksin 2 kali kena COVID lagi karena dia bersandar ke vaksin. Kenapa kita tidak bikin program yang muslim wajib menjalankan sholat malam selama di karantina, selama lagi isolasi mandiri? Itu wajib, itu harus. Disuruh istirahat Nabi itu dalam sholat. Kalau kita istirahat dari sholat, maka mendekatkan diri kepada Allah. Wa maghfaratul lisayyi'at. Ingat, ini hadis apa? Harus kita praktikkan. Menghapus dosa kita. Wa manhatun 'anil itsm, mencegah kita dari dosa. Matradatul lidda'i 'anil jasad. Inilah intinya. Salat malam mencegah kita dari penyakit. Kenapa? Coba perhatikan. Orang kalau makin banyak bergerak itu keluar apa? Keringat. Itu sehat tidak? Sehat. Maka dulu orang tua kita itu jarang ada penyakit-penyakit yang kita lihat berat. Maaf, coba lihat usia-usia yang Masya Allah masih muda sih sebenarnya. Ya nampaknya 20 tahun dari 50 tahun yang lalu, Masya Allah. Itu lihat mereka ini, Masya Allah, segar-segar semua. Yang 60, yang 70 masih lebih gagah dari anak yang usia 15-20 tahun. Anak yang usia 20 tahun karena sering makan mie jadi rusak fisiknya. Semua yang ada instannya itu kan merusakkan fisik. Maka waktu saya lagi umrah, ada jamaah saya pegang tongkat. Ya habis kita naik ke Gua Hira, kan naik ke Gua Hira beli tongkat ya 5 rial itu. Akhirnya pas kita masuk Zam-Zam Tawar tuh di bawah lagi belanja, orang Saudi lihat jamaah saya itu masih muda 30-an. Hei, kamu masih muda udah pegang tongkat, kata orang Saudi. Kan dia ngomong bahasa Arab. Saya bilang, "Oh, memang kenapa?" Kata beliau, "Kasihan rakyat suka makan Indomie jadi rusak. Masih 30 tahun pegang tongkat." Astagfirullah. Iya benar juga. Ya. Maka subhanallah, orang tua kita dulu badannya lihat tuh. Kenapa? Hatinya sehat, pola hidupnya sehat, pola makannya sehat. Mereka ini maaf orang tua yang bangun jam 2-an udah bangun. Ada yang dari jam 1 sudah bangun. Ngapain? Mandi tengah malam, langsung ke masjid, langsung ke musola, sholat malam. Jadi badan bergerak itu hilang racun, hilang penyakit. Beda dengan sekarang, sebelum tidur makan nasi uduk 2 ember, nambah lagi. Habis makan, Masya Allah tidur. Bayangkan antum tidur, makan dalam keadaan tidur, itu gula. Pasti badannya gemuk, lemak itu makin banyak. Lemak itu makin banyak nutupin jantung, maka banyak orang pasang ring, bisa jadi gara-gara lemak. Dan banyak dokter jantung menyarankan orang yang gemuk turunin berat badannya. Dan itu memang sangat berbahaya. Di Emirat sekarang ini, setiap orang gemuk ikut diet, tambah di badannya kurus, dikasih uang besar. Kenapa? Karena pemerintah malas ngurusin orang-orang sakit-sakit begitu. Karena makin besar badan kita, mohon maaf jangan tersinggung yang besar badannya ya, mudah-mudahan tersinggung dan besok kurus. Itu yang besar-besar itu penyakitnya bermacam-macam, maka negara jadi terbebani. Maka negara bilang, nih lo ambil uang, kamu kurusin badan sana. Jadi di sana orang kurus dikasih uang, kita di sini orang kurus disuruh apa? Wallahu a'lam, suruh kurus lagi. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, dengan kita sholat malam itu mencegah diri kita dari penyakit. Ada yang bilang, gimana caranya bangun sholat malam? 3. Berapa? 3 hal. Pertama, pasang niat
pasang apa? Yang kedua, pasang alarm. Pasang apa? Yang ketiga, minum air seukuran botol ini 2-3. Saya yakin bangun malam. Benar gak? Ngapain? Salah. Wudu, sholat. Kalau kencing itu pasti. Tapi kalau orang hebat udah sampai ke WC, sekalian deh wudu, sekalian sholat 2 rakaat. Tapi kalau yang ini kencing tidur lagi. Astagfirullah. Ya. Ibrahim bin Adam pernah ditanya, kata orang apa? Saya tidak bisa sholat malam. Ada seorang ulama dulu pernah bilang apa? Saya terhalang dari sholat malam 4 bulan gara-gara satu dosa yang saya lakukan. Kira-kira berapa tahun kita nggak bangun malam? Berarti dosa kita banyak. Jangan malu ya. Ngaku dosa di dalam diri. Sekarang ngaku, ayo ngaku. Ngaku ya. Siapa orangnya? Ngaku. Sekarang ini di dalam hati. Dia terhalang dari sholat malam 4 bulan gara-gara satu dosa. Gimana dengan kita ini? Puluhan tahun. Masya Allah. Kita kepingin masuk surga lagi. Astagfirullah. Malu kita sama Allah. Kata beliau ini apa? Wahai Ibrahim bin Adam, aku kepingin sholat malam tapi gak bisa. Sama kayak kita ini, Masya Allah. Benar gak? Benar gak? Kenapa gak mau jujur? Saya doain meninggal sekarang nih. Kenapa gak jujur? Jujur. Kita kepingin sholat malam tapi gak bisa, betul? Semua kita kepingin sholat malam. Gak ada yang gak mau sholat malam. Semua kita kepingin. Apa kata beliau? Tolong kasih resep kepada saya agar saya bisa sholat malam. Apa kata Ibrahim bin Adam? La ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Jangan engkau maksiat di siang hari dan Allah akan memudahkanmu salat di malam hari. Karena berdirinya Anda di tengah malam sebuah kemuliaan, dan kemuliaan itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Kalau Anda siang hari maksiat, nggak bakalan bangun salat malam. Tapi kalau Anda siang hari taat, insya Allah dimudahkan salat malam. Kenapa? Salat malam itu kemuliaan, dan Allah tidak akan memberikan kemuliaan tersebut kepada orang ahli maksiat. Al-Hasan Al-Basri benar dikatakan, aku tidur dalam keadaan sehat, aku kepingin salat malam, aku mempersiapkan wudhu saya sebelum tidur, sudah semua dipasang, semua dipersiapkan, tapi kenapa saya tidak bangun? Apa kata beliau? Dzunubuka qayyadatka. Dosamu telah mengikatmu sehingga kamu susah bangun salat malam. Dosa kita ini yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa salat malam.